والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kemarin sudah kita awali pantun atau puisi yang sudah kita sebutkan kemarin. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Ewa. 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 Muhammadin khairi. Ulangi. Ulangi lagi. Awa, kuatkan, mungkin kan antum. Awa. Muhammadin. Awa. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang akan datang, pantun yang setelahnya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah al-Imam al-Baiquni, ma'rufnya dengan Thaha kemarin ya. Ada yang mengatakan nama yang lain tapi ma'rufnya Thaha tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Thaha bin Fatuh, Abdul Fatuh atau Fatuh? Fatuh. Naam rahimahullah taala, ma'rufnya al-Imam al-Baiquni. Jadi kalau nanti antum mau qala al-Imam al-Baiquni rahimahullah, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu abda'u bilhamdi yuhi bi annahu lam yadhkur basmalah. Ucapan abda'u bilhamdi di sini memberikan kesan, yuhi itu memberikan kesannya seakan-akan beliau tidak mengawali dengan bismillah. Ya enggak? Antum saksikan itu. Di dalam pantun ada bismillahnya enggak? Ewa. Jadi abda'u bilhamdi yuhi, nah maksudnya memberikan kesan bi annahu lam yadhkurul basmalah, bahwasanya beliau tidak menyebutkan bismillah. Fa innahu law bada'a bil basmalah, karena sesungguhnya kalau seandainya beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, lakanatil basmalatu hiyal aula. Niscaya bismillahirrahmanirrahim itu lebih aula. Apa maksudnya ya? Antum saksikan kitab-kitab terdahulu, mutaqaddimin dan bahkan sebagian mutaakhirin itu biasanya mereka mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, walidzalika yashqul insan hal bada al muallifu bil basmalah am la. Oleh karena itu, seseorang ragu apakah muallif al-Imam al-Baiquni ini mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim ataukah tidak? Ya kan kita enggak tahu juga kan? Karena bismillahirrahmanirrahim bisa dilafadzkan, ditulis bisa, atau dia ngomongnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim diucapkan tapi enggak ditulis, kan bisa juga. Nah, lakin asy-syarihu, akan tetapi pensyarah di sini maksudnya disebutkan bawah itu, suruh lihat hasyiyah al-Nam Ajhuri ala syarhi Az-Zarqani al-Mandhum al-Baiquni. Ini syarahnya banyak sekali, Mandhum al-Baiquni itu. Lakin asy-syarih dzakara anna al-muallifa, akan tetapi pemilik syarah, nah barakallahu fikum, atau hasyiyah al-Ajhuri tadi itu, nah menyebutkan bahwasanya muallif yaitu al-Imam al-Baiquni bada'an nadma bil basmalah. Beliau mengawali pantunnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa bina'an 'ala hadza takunu al-bada'atu huna nisbiyatan. Perhatian Bapak ini. Maka dibangun di atas ucapan ini atau penjelasan ini bahwasannya pemulaian dengan bismillahirrahmanirrahim itu nisbiyatan di sini. Bentuknya nisbiyah, ai binisbatil dukhul, ditinjau dari si ad-dukhul itu masuk fi maudhu'il kitab, masuk pada pembahasan apa? Kitab, ausul bil kitab, atau inti daripada kitab. Paham belum? Penisbahan situ. Nisbiyah. Maksudnya nisbiyah itu enggak disebutkan di situ, cuman na'am barakallahu fikum bisa dikatakan diidmarkan. Nah, seperti itu.
Wa qalu bil hamdi musalliyan, nasaba musalliyan, itu antum lihat baik-baik di pantun itu, musalliyan itu mansub enggak? Mansub. Kenapa? Ala annahu halun min adh-dhamir fi abda'u. Wa taqdir hala kauni musalliyan. Perhatian baik-baik ini, faedah masalah nahwu. Musalliyan itu hal. Hal dari dhamir yang ada pada abda'u. Maksudnya aku mengawali dengan menyebut atau aku mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musalliyan. Dalam keadaan apa? Musalliyan, bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, solawat untuk Rasulullah SAW, doa untuk Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan sanjungan dan pujian di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Nah, terlewati dulu kan? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa makna alhamd. Nah, ini makna alhamdu ini di mana-mana sama insyaallah. Makna alhamd ini. Paham ya? Jadi antum harus pahami baik-baik, kalau ada alhamdu biasanya ketemu al-madhu. Paham ya? Nah, itu sambungannya. Al-madhu sama al-hamdu. Cuman antara al-madhu dengan al-hamdu itu beda atau sama Husain? Beda-bedanya apa coba? Ingat enggak? Bedanya alhamdu dengan al-madhu? Ingat enggak kira-kira? Ingat enggak kira-kira bedanya? Antum ingat enggak kira-kira bedanya Abdullah? Apa bedanya coba sebutkan? Al-madhu itu pujian yang tidak dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Naam, itu. Al-madhu pujian sanjungan yang tanpa diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Tapi kalau alhamdu diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan, itu bedanya. Jadi kalau antum muji orang, hamadtu fulanan enggak boleh, madahtu fulanan. Ya enggak? Karena alhamdulillah. Paham ya? Segala pujian yang sifatnya alhamdu, jami'ul mahamid, karena al itu al apa? Al-istighraqiyah, al yang mencakup semua. Jami'ul mahamid lillahi wahdahu la syarikalah. Semua jenis pujian-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Mafhum insyaallah bedanya ya? Insyaallah udah ingat bedanya insyaallah ya? Bedanya apa tadi Husain, coba diulangi. Kalau alhamdu pujian yang diiringi disertai dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu pujian yang tidak disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Itu ada bedanya. Kita lihat. Wa makna alhamd kama qala al-ulama. Dan makna alhamdu sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, huwa wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Ini perhatikan baik-baik itu. Alhamdu adalah sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, wasful mahmud bil kamal. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan, mahabbatan wa ta'dhiman. Yang diiringi disertai dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Fa inna wasfahu bil kamal la mahabbatan wala ta'dhiman walakin khaufan wa rahbatan sumya dzalika madhan la hamdan. Dikarenakan mensifati Allah taala dengan kesempurnaan, tidak diiringi, dikarenakan mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan tanpa diiringi rasa cinta, tanpa diiringi dengan rasa pengagungan, tapi karena takut dan juga karena barakallahu fikum khawatir, sumya dzalika madhan la hamdan. Itu dinamakan madah. Dinamakan madah bukan hamd. Jadi paham soal bedanya ya? Falhamdu la budda an yakuna makrunan bi mahabbatil mahmud wa ta'dhimih. Ini penting itu. Perlu dicoret itu biar ingat. Falhamdu la budda. Maka yang namanya alhamdu, pujian alhamdu itu harus an yakuna makrunan, harus diiringi dengan apa? Bi mahabbatil mahmud wa ta'dhimih ini. Harus diiringi dengan apa? Kecintaan kepada zat yang dipuji dan pengagungan. Itu bedanya. Mau salah ya? Nah, itu perlu digaris itu Sandy. Ingat-ingat itu. Yang alhamdu, itu apa? Harus diiringi dengan apa tadi? Pujian dan kecintaan. Alhamdu itu sudah pujian, sanjungan, tapi harus diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu bedanya itu. Nah, tapi kalau al-madhu, seperti kalau antum muji orang, itu al-madhu atau alhamdu itu? Madahtu fulanan, aku memuji si fulan.
Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa qaulul mu'allif bil hamdi lam yadhkuril mahmud. Di sini tidak menyebutkan zat yang dipuji. Ya kan? Abda'u bil hamdi. Aku memulai dengan menyebutkan pujian, tapi pujian untuk siapa? Lam yadhkuril mahmud, tidak menyebutkan zat yang dipuji. Walakinnahu ma'lumun bi qarinatil hal. Akan tetapi sudah diketahui dengan apa? Dengan qarinah keadaan. Enggak mungkin dia muji dengan hamd kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Li'anal mu'allifu muslimun, karena mu'allif muslim. Orang muslim itu kalau memuji dengan alhamdu itu tidak lain kecuali tujukan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falhamdu yuqsadu bihi hamdulillah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdu di sini yang diinginkan dengannya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna sholati 'alan nabi, ini penting juga. Suatu ketika antum mengajarkan, menjelaskan biar enggak gagal paham. Shallu 'ala Muhammad. Kata mereka seperti itu kan orang awam itu. Nah, maksudnya apa? Shalawat atas nabi itu apa maknanya? Atau salatullah salamullah? Paham ya? Kalau mereka kan gitu, salatullah salamullah ala taha Rasulullah ala yasin habibillah, kata mereka. Allahul musta'an. Kita lihat apa makna salawat atas nabi itu. Wa makna salatu wa makna salati 'alan nabi, dan makna salat atas Rasulullah. Salat itu secara bahasa apa sih kemarin tuh? Doa. Salat itu secara bahasa apa, Yusuf? Doa. Doaun. Naam. Sehingga salawat atas nabi itu masih mendoakan Rasulullah gitu loh. Nah, kita lihat bahwa talabus sana'i alaihi minallahi ta'ala, ya kan? Meminta sanjungan untuk Rasulullah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat di situ bukan yang antum saksikan setiap ada acara-acara hadroan itu ya, salatullah salamullah, bukan itu. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Talabus sana' alaihi minallah, meminta sanjungan untuk Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma idza waqa'atis salati minal bashar. Ketemu lagi di sini Abdurrahman. Dan hal ini, na barakallahu fikum, ma idza waqa'atis salati minal bashar. Ini kalau seandainya terjadi salat tersebut untuk manusia, atau maksudnya terjadi salat tersebut dari manusia. Maksudnya manusia memuji, manusia bersolawat atas Rasulullah. Nah, itu maknanya lain. Ketika Allah Ta'ala bersolawat untuk Rasulullah. Paham ya? Nah, nanti lain maknanya ya. Kalau solawatnya itu dari manusia untuk Rasulullah, maknanya apa Abdurrahman? Meminta. Ingat-ingat ini, lafaz meminta penting ini. Meminta sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Paham ya? Agar tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Antum kan bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu maksudnya bagaimana? Ya Allah, curahkanlah karunia, sanjungan untuk Nabi Muhammad SAW di hadapan penduduk langit. Itu maksudnya. Itu kalau dari manusia ya. Nah, kita lihat. Amma idza waqa'at minallah ta'ala fa ma'naha, ini penting ini. Jadi perlu digaris ini. Kalau enggak digaris pun yang penting antum tahu. Adapun kalau seandainya salawat itu muncul dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah, maknanya apa? Sana'ullah Ta'ala alaihi fil mala'il a'la. Pujian sanjungan Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah di hadapan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Wa hadha huwa qaulu Abil Aliyah. Ini adalah ucapan Al-Imam Abu Aliyah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ta'liqan, dalam keadaan mu'allaq. Nah, mafhum insyaallah ya? Seperti itu. Jadi kesimpulannya bedanya apa Fajri? Salawat kalau muncul dari manusia untuk Rasulullah sama enggak kalau salawat muncul dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah? Sama enggak? Apa bedanya? Ini penting sekali nih. Nah, kalau dari Allah Ta'ala apa? Naam, itu perbedaannya, jadi harus dipahami baik-baik ya, beda maknanya itu. Wa amma man qala inna sholata minallah ta'ala ta'ni ar-rahmah, adapun yang mengatakan salat dari Allah, doa dari Allah, itu maknanya adalah rahmah kasih sayang, fa inna hadzal qaula dha'ifun. Sesungguhnya ucapan ini lemah,
yudha'ifuhu qaulu ta'ala, yang melemahkannya adalah firman Allah Ta'ala, ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim rahmah. Perhatikan baik-baik ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Kalau diartikan salawat itu rahmat berarti double. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat-rahmat dari Rabb mereka dan rahmat lagi. Ya enggak? Jadi maknanya kita terbantah di sini kalau dikatakan salawat itu rahmah. Maksudnya Allah Ta'ala bersalawat itu Allah Ta'ala merahmati Nabi Muhammad, itu keliru. Paham belum ini? Perhatikan baik-baik ya, keliru. Tapi yang tepat bagaimana? Salawat itu maknanya lain, rahmat maknanya lain. Mahfum insyaallah Husain. Jadi yang mengatakan salawat artinya rahmat keliru atau benar? Keliru. Yang benar salawat artinya tadi itu. Kalau salawatnya dari Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? Allah Taala menyanjung, memuji Rasulullah di hadapan para penduduk langit. Tapi kalau salawatnya dari makhluk manusia, maknanya apa? Manusia meminta kepada Allah Taala agar Allah Taala memberikan pujian kepada Rasulullah di hadapan para penduduk langit. Paham belum? Itu perlu diperhatikan. Nah, walau kanatis shalah bi makna ar-rahmah, kalau seandainya salat itu maknanya rahmah, lakana makna al-ayah ay ulaika 'alaihim rahmatun min rabbihim wa rahmah. Wa hadza la yastaqim. Ini paham enggak ini antum? Ini mudah sekali ya. Kalau seandainya salat itu maknanya rahmah, niscaya double gitu loh. Niscaya makna ayatnya apa? Ulaika 'alaihim rahmatun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat-rahmat min rabbihim, dari rahmat mereka, dari Rabb mereka, wa rahmah, dan dapat rahmat lagi. Double enggak berarti? Double. Fa hadza la yastaqim, yang seperti enggak lurus maknanya. Wal aslu fil kalam at-ta'sis, kembali seperti kemarin lagi. Hukum asalnya mana kalam itu ta'sis, membangun kalam yang baru, bukan mengulang-ulang. Fa idza qulna innal ma'na, tapi apabila kita katakan sesungguhnya maknanya adalah ai rahmatun min rabbihim rahmah, kalau diartikan seperti itu, nam rahmat-rahmat dari Rabb mereka dan rahmah, sara atfu mumathilin ala mumathil. Niscaya apa? Mengatafkan sesuatu yang sama kepada yang sama. Ini dalam bahasa Arab sangat tidak diperkenankan. Paham ya? Jaa Zaidun wa Zaidun. Diperkenankan enggak dalam bahasa Arab? Aslinya boleh saja, cuman kurang apa? Kurang tepat. Jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Seperti antum contohnya Abu Abdurrahman. Datang 1000 Zaid. Boleh enggak antum mengatakan jaa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun sampai 1000? Hukum asalnya boleh enggak? Hukum asalnya boleh, tapi orang Arab benci ya gitu. Oleh karena itu ada kaidah apa kemarin? Bahasa Arab itu dibangun di atas apa? Ringkas dan ringan. Ingat-ingat. Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Jadi kalau antum ngomong, yang datang berapa orang? Zaidnya 1000 ya. Ja'a Zaiduna. Cukup. Pakai jamak mudzakkar salim. Datang 1000, 2000, 20.000 pun Zaiduna. Paham ya? Nah, berapa Zaid yang datang? 2 orang. Enggak perlu ja'a Zaidun wa Zaidun. Ja'a Zaidani. Ringkas. Paham ya? Kaifa haluk atau kaifa hal anta? Kaifa haluk ringkas gitu loh. Orang Arab senang seperti itu. Kaifa haluk ya akhi? Kaifa hal anta ya akhi? Kaifa hal anta? Enggak ada. Mahfuz salah ya? Nah, barakallahu fikum, ini sekedar contoh saja. Bahwasanya mengatofkan yang semisalnya atas yang semisalnya itu kurang tepat. Fasahihu. Yang sahih ini perhatikan baik-baik ini, bila perlu digaris ini ya. Tandai fasahihu, tapi udah tebal itu tulisan sahih kan? Fasahihu, maka yang sahih huwa al-qaulul awwal, pendapat yang pertama. Wa huwa, yaitu anna salatallahi ala 'abdihi, bahwasanya doa Allah Ta'ala atas hambanya, maksudnya apa? Sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, sanjungannya Allah Ta'ala terhadap hamba tersebut di hadapan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Nasallahu salamatan afiyah. Adapun yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.